Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga akan melaksanakan teknik coaching. Saya Andi Suyatno sebagai supervisor. Saya Nur Hidayah sebagai coach. Saya Supriyanti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Pak biasa. Andi. Sore hari ini nampak cerah sekali ya Bu Nur ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Andi. Iya. Jadi gini Bu Nur, hari ini kebetulan kan jadwal saya supervisi ke Bu Nur. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi Bu Nur, saya akan memberikan sebuah pemahaman bahwasanya nanti saya sebagai supervisor dari Bu Nur Hidayah ini akan mengamati detail dari coaching Bu Nur Hidayah terhadap coaching. Adapun rubrik-rubrik penilaian yang akan saya amati Bu Nur, yang pertama tentu saja saya akan mengamati 3 kompetensi dalam coaching dari Bu Nur, yaitu apa Bu Nur? Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dari si coach, dan Bu Nur memberikan sebuah pertanyaan berbobot. Selain itu ada rubrik di mana Bu Nur itu saya amati tentang 3 prinsip dalam proses coaching, yaitu apa? Kemitraan. Jadi berproses antara coach dan coach itu setara Bu Nur. Nah, yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana diri Bu Nur sebagai coach itu memaksimalkan potensi dari coachingnya. Bagaimana cara Bu Nur menggali. Selain itu Bu Nur, saya akan menilai bagaimana Bu Nur itu menggunakan alur tirta di dalam coaching. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua identifikasi masalah. Yang berikutnya adalah rencana aksi Bu Nur. Yang berikutnya lagi, yang terakhir ini adalah tanggung jawab. Itu rubriknya Bu Nur. Bagaimana? Bisa dipahami? Cukup jelas sekali Pak Andi, bisa dilanjutkan dan diimplementasikan. Baik. Dan yang berikutnya Bu Nur, kira-kira ini saya tanya dulu. Jadi sebelum ini supaya persiapan lebih matang, saya tanya, kira-kira Bu Nur itu akan dalam coaching ini akan mengembangkan kompetensi apa kira-kira? Ada 2 hal Pak Andi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi dalam mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, saya ingin mengungkapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. 2 itu ya Bu Nur ya? Baik. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan tersebut, kira-kira nih secara spesifik lagi, kompetensi yang mana kira-kira yang akan lebih dikembangkan lagi, lebih detail dari si coach yang itu? Lebih detail itu saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak Andi. Pendengar yang baik, memang betul Bu Nur. Jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan lebih mudah menggali potensi-potensi seperti itu Bu Nur ya? Nah, ini yang terakhir Bu Nur ya, yang terakhir kira-kira ini Bu Nur nanti memberikan sebuah indikator apa sehingga tujuan coaching ini tercapai kira-kira? Indikator yang ingin saya capai adalah yang pertama mengenai kemitraan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi yang lebih maksimal. Iya, jadi ketika indikator itu sudah tercapai, artinya proses coachingnya tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Bu Nur, tidak usah lama-lama, ini saya juga sudah tidak sabar ini melihat proses coachingnya. Nanti Bu Nur dan coach nanti apa adanya alami aja, nanti saya akan mengamati dari sebelah, gitu Bu Nur ya? Terima kasih banyak Pak kita Andi. Mulai Bu Nur. Siap, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Sore ini luar biasa sekali, cantik sekali Bu Yanti. Terima kasih Bu Nur. Bagaimana proses pembelajaran pada hari ini Bu Yanti? Apakah ada kendala? Ya baik Bu Nur. Proses untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah lancar, luar biasa. Cuman saya itu punya murid ya Bu Nur. Untuk murid saya itu setiap kali dikasih tugas itu tidak mau menulis, dan tugas itu tidak pernah terselesaikan Bu Nur. Kalau boleh tahu Bu Yanti, kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang murid tersebut tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Baik Bu Nur, latar belakangnya kayaknya dari orang tua ya Bu Nur. Dari orang tua itu intinya dari rumah itu tidak apa istilahnya tidak dikasih dilatih untuk belajar. Terus kemudian di sekolah itu juga dia
lepas dari tanggung jawab, Bu Nur. Baik Bu Yanti, kalau boleh tahu tujuan awal dari Bu Yanti setelah mengetahui latar belakang dari masalah yang dihadapi siswa tersebut, apa kira-kira Bu Yanti? Tujuan saya itu biar murid saya itu bisa menyelesaikan tugas di sekolah, itu Bu Nur. Terus kemudian supaya bisa anak itu juga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti ya. itu. Oke, good sekali Bu Yanti, luar biasa tujuan yang ingin panjenengan capai nggih. Tadi Bu Yanti sempat menyampaikan ada latar belakang yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal itu. Nah, di sini saya semakin penasaran Bu Yanti. Nah, menurut Bu Yanti sendiri itu faktor apa yang menjadi penentu utama kasus tersebut Bu Yanti? Iya, yang pertama karena kedua orang tuanya itu bekerja semua Bu Nur. Jadi anak itu tidak pernah ditungguin dalam belajar. Kemudian anak itu juga sering bermain sampai larut malam Bu Nur. Jadi sehingga sampai di sekolahan itu kayak anaknya males-malesan gitu. Jadi suka mengganggu teman yang ada di sekolah itu. Terus kemudian kalau merasa jenuh terus pamit ke belakang ke toilet, entah itu ke toiletnya ngapain nggak tahu ya. Pernah saya ikuti, ternyata di toilet itu hanya mainan. Seperti itu. Luar biasa sekali observasi yang dilakukan Bu Yanti. Nah, melihat keadaan seperti ini, fenomena ini ya Bu Yanti, kira-kira rencana aksi ke depan yang akan dilakukan Bu Yanti untuk menghadapi siswa tersebut, bagaimana Ibu? Iya, untuk menghadapi siswa tersebut, pertama saya akan melakukan pendekatan secara klasikal ke semua anak ya benar. Kemudian setelah itu kalau secara klasikal tidak bisa terpenuhi, saya akan melakukan pendekatan secara personal. Jadi biar anak itu merasa istilahnya diperhatikan oleh guru. Jadi nanti setelah ini anak itu bisa, oh iya saya diperhatikan sama Bu Guru. Jadi istilahnya langsung bisa nurut seperti itu benar, tugas-tugas bisa biar selesai gitu. Iya, oke. Luar biasa sekali Bu Yanti rencana aksinya. Dan untuk kedepannya Bu Yanti komitmen yang akan dilakukan apa Bu Yanti? Ya baik, untuk komitmen yang akan saya lakukan itu saya selalu menjadi menuntun anak-anak supaya bisa menjadi lebih baik benar. Jadi tidak menuntut ya benar seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Yanti dedikasinya. Baiklah Bu Yanti, mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanti. Ya, selain itu saya ingin mengembangkan siswa tersebut yang kurang bisa menjadi tadinya kurang berprestasi ya, mungkin digali secara anak bisanya seandainya lomba catur apa gitu, nanti kita cari seperti luar biasa Bu Yanti bisa berprestasi ke depannya. Sungguh luar biasa, saya sampai takjub sekali. Bagaimana perasaan Bu Yanti ketika melakukan coaching ini Bu Yanti? Ya, saya merasa senang jadi Bu Nur. Akhirnya solusi unek-unek saya untuk mencari solusi ini sudah ketemu dengan saya bisa konsultasi sama Bu Nur, sehingga saya menjadi plong. Besok seandainya saya menemukan murid saya seperti ini, saya bisa senang sekali bisa terselesaikan masalahnya. Alhamdulillah akhirnya karena waktu yang memisahkan kita berdua ya Bu ya, saya juga merasa senang karena mendapatkan respon yang bagus. Kemudian saya dapat ilmu dari Bu Yanti, semoga kedepannya nanti akan semakin bagus lagi. Semangat untuk Bu Yanti ya. Terima kasih Bu anak-anaknya. Terima kasih. Demikian dari saya Bu Yanti, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Yanti, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur.
Waalaikumsalam Pak Andi. Luar biasa top Bu Nur. Tadi saya mengamati dari awal sampai terakhir detail, saya bahkan sampai menikmati sebuah perjalanan proses coachingnya dari Bu Nur. Kira-kira Bu Nur, dari Bu Nur sendiri nih sebagai coach ya, menilai performa Bu Nur dalam melaksanakan coaching tadi bagaimana? Saya merasa puas Iya. dan semangat saya semakin membara dan ingin lebih baik dan baik lagi Pak Andi. Iya, luar biasa top Bu Nur. Bu Nur, kira-kira nih, apa sih yang tadi Bu Nur laksanakan dalam proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan? Wah, luar biasa sekali Pak Andi. Saya sudah berhasil menyampaikan tahapan-tahapan tirta. Kemudian ada beberapa kompetensi yang sudah saya capai Pak. Ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik. Dan yang selanjutnya adalah saya bisa melakukan beberapa pengajuan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot ya, luar biasa. Saya juga menyaksikan Bu Nur. Nah ini Bu Nur, saya kan sebagai supervisor nih. Jadi saya tadi selama proses coaching itu saya mencatat sebuah data-data. Memang ini tugas supervisor ya Bu Nur. Iya. Boleh ini saya sebutkan, saya sampaikan? Sungguh boleh. Iya. Jadi Bu Nur, ini berdasarkan data-data yang saya catat selama proses coaching ini, Bu Nur memang sudah melaksanakan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam teknik coaching. Yeah. Saya tadi melihat Bu Nur sebagai coach itu presence banget. Jadi merasa hadir di dalam coach itu. Nah, itu saya lihat benar. Terus Bu Nur tadi melihat, saya lihat menjadi pendengar yang aktif. Gesturnya jenengan itu sudah membuktikan bahwa menjadi pendengar yang aktif. Yeah. Senyumnya, kehadirannya, terus fokusnya itu memang luar biasa. Terus pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nur itu memang berbobot dan saya lihat itu terbuka. Itu terbukti dari coach ketika menjawab, itu jawabannya benar-benar terbuka. Jadi tidak tertutup, tidak mengerucut, tapi semakin terbuka dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bu Nur. Itu luar biasa. Yang berikutnya, saya menilai sebagai supervisor itu Bu Nur sudah melaksanakan prinsip coaching. Bu Nur sudah bermitra. Artinya apa? Saya melihat Bu Nur sebagai coach dan coach itu setara, tidak seperti bos dan anak buah ya, tapi setara benar seperti rekan sejawat yang ingin sama-sama mengembangkan diri. Saya juga melihat proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari seorang coach ke coach itu benar-benar nampak dari diri Bu Nur. Bu Nur, saya tadi juga melihat alur tirta juga sudah dilaksanakan, mulai dari tujuan, mulai dari identifikasi masalah, mulai dari rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya sudah Bu Nur. Namun ini bolehkah ya saya sampaikan sedikit catatan mungkin untuk pengembangan ke depannya? Boleh Bu Nur? Boleh kan Pak Andi, silakan. Iya, jadi Bu Nur tadi ketika saya lihat di alur tirta identifikasi masalah itu sudah bagus, namun alangkah bagusnya ketika menggali identifikasi masalah itu lebih dalam lagi Bu Nur. Digali supaya apa? Permasalahan-permasalahan diajukan oleh coach itu muncul. Semakin banyak kita gali, semakin muncul, semakin banyak solusi Bu Nur. Ya. Gimana? Sepakat ya? Ya, sangat saya setuju sekali Pak Andi, karena ini nanti bisa memotivasi saya untuk lebih teliti sekali ketika mengidentifikasi suatu kasus. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Iya, sama-sama Bu Nur. Terakhir ya Bu Nur ya. Iya, yang terakhir. silakan. Kira-kira nih, kompetensi apa lagi selain yang Bu Nur sampaikan tadi yang ingin Bu Nur kembangkan untuk teknik-teknik coaching pengembangan selanjutnya? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan? Yang ada di benak saya itu saya ingin memaksimalkan kompetensi saya Pak, untuk ke depan itu harus lebih bagus daripada yang sekarang Pak Andi. Iya, luar biasa. Jadi untuk supervisi hari ini mungkin cukup sekian ya Bu Nur ya. Semoga ini membawa manfaat bagi Bu Nur juga sebagai saya, karena bagaimanapun supervisor itu ya belajar dari teknik-teknik coaching yang disupervisi kan gitu. Demikian Bu Nur ya. Terima kasih atas waktunya dan Bapak selamat Andi atas masukannya yang memotivasi dan inspiratif Pak Andi. Terima kasih juga. Semoga Bu Nur juga semakin berkembang. Amin. Nanti kapan-kapan kita melaksanakan kolaborasi lagi. Gitu ya Bu Nur ya. Iya, Assalamualaikum siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.